Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzainatun Nima dengan NIM 11040120120. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman mata kuliah kesehatan mental. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai pengantar dan gerakan kesehatan mental, yang kedua konsep sehat dan sakit, yang ketiga model kesehatan mental, yang keempat teori psikologi dan pandangan tentang kesehatan mental, dan yang kelima penyesuaian dan pertumbuhan diri. Berikutnya mengenai konsep sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan suatu kondisi sejahtera di mana individu dapat merealisasikan kecakapannya, dapat melakukan coping terhadap tekanan hidup yang normal, bekerja dengan produktif, dan memiliki kontribusi dalam kehidupan di komunitasnya. Kemudian berikutnya mengenai model-model kesehatan mental. Ada budaya timur, lebih bersifat holistik, yaitu melihat sehat lebih secara menyeluruh, saling berkaitan sehingga berpengaruh pada cara penanganan terhadap penyakit. Ada holistik sempit, yaitu organisme manusia dilihat sebagai suatu sistem kehidupan yang semua komponennya saling terkait dan saling tergantung. Ada holistik luas, yaitu suatu bagian integral dari sistem-sistem yang lebih luas, di mana organisme individu berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Kemudian ada budaya barat. Budaya barat ini lebih memandang kesehatan bersifat dualistik, yaitu mengibaratkan manusia sebagai mesin yang sangat dipengaruhi oleh dominasi medis. Berikut pendekatan pada budaya barat untuk menjelaskan mengenai kesehatan mental. Ada pendekatan biomedis, ada pendekatan psikiatris, ada pendekatan psikosomatis, dan juga ada pendekatan biopsikososial. Kemudian yang ke materi berikutnya mengenai teori psikologi dan pandangan kesehatan mental. 3 teori utama psikologi modern, yaitu yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud ada 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Hubungan teori psikoanalisis dengan kesehatan mental, yaitu jika seseorang terlalu menuruti id atau superego tanpa diseimbangkan dengan ego, maka akan terjadi gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, psikologi humanistik. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow adalah yang pertama kebutuhan, yang kedua keamanan, yang ketiga sosial, dan yang keempat penghormatan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Tiap manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Hubungan teori humanistik dengan kesehatan mental, yaitu mental yang sehat dapat diperoleh seseorang sebagai hasil dari sikap dan perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan pilihannya sendiri. Aktualisasi diri dalam hierarki Maslow sebagai ciri pribadi yang sehat secara mental dan kepribadian. Kemudian yang ketiga, psikologi perilaku atau behavioristik. Hubungan teori behavioristik dengan kesehatan mental, yaitu jika manusia itu tidak dapat menggunakan hasil belajarnya dengan baik dan justru semakin terjerumus dalam masa lalu, akan menimbulkan perilaku atau pikiran yang tidak sesuai serta keputusan yang diambil, maka orang itu dianggap terganggu kesehatan mentalnya. Materi yang terakhir mengenai penyesuaian dan pertumbuhan diri. Penyesuaian merupakan suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan menghadapi tuntutan-tuntutan sehingga dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Penyesuaian terdiri dari 3 komponen dasar, antara lain diri sendiri, orang lain, dan perubahan. Pertumbuhan diri merupakan perubahan atau perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. 3 fase dalam mengalami pengalaman bertumbuh. Yang pertama, menyatakan perubahan. Yang kedua, merasakan adanya situasi yang terganggu atau ketidakpuasan serta cemas, seperti cemas, rasa khawatir, dan tidak nyaman. Kemudian yang
Ketiga, menata ulang pengalaman dengan memulai persepsi baru dan penerimaan diri. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.